tabi'in. Jadi untuk diadakan kodifikasi hak polemik nasab ini akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berhenti sepanjang orang-orang yang pro dan kontra terus eksis di YouTube atau di dunia media sosial yang lainnya. Sanad kita dalam konteks ilmuwan, untuk polemik nasab, saya sebagai penikmat polemik di YouTube ini minimal ada pertempuran segitiga ini, pertempuran segitiga, dan tiga-tiganya bisa saling menyerang di saat lain, di kesempatan lain. Contohnya gini, jadi ketika polemik nasab ini diangkat, bukan hanya orang-orang NU yang ikut gebuki, tanda kutip ya, ikut gebuki para habaib dari klan Ba'lawi atau mereka yang mengaku keturunan Nabi dari klan Ba'lawi. Orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi juga ikut gebuki, ikut nyerang. Padahal di saat lain, pada kesempatan lain juga sebenarnya mereka juga ikut ngebuki, ikut menyerang NU, terutama yang hal-hal yang halu, yang khurafat, oleh bahasa mereka biasanya khurafat. Karena kalau kita sering mengikuti kajian-kajian dari golongan Habib ini, banyak cerita-cerita halu khurafat oleh mereka yang berhaluan Salafi. Dan cerita-cerita halu ini juga bukan hanya di kalangan Habib, di kalangan orang NU ya halu, tanda kutip ya. Walaupun menurut orang NU itu adalah bentuk dari perjalanan spiritual atau pengalaman spiritual di dunia thariqah, di dunia sufisme, itu banyak yang terjadi. Jadi satu sisi orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi nyerang Habib, tapi pada saat bersamaan atau saat lain juga sebenarnya mereka ikut menyerang orang-orang NU, terutama yang khurafat itu, yang halu-halu itu. Kita lihat itu banyak channel yang eksis atau seperti pesilat itu, Ustadz Pras, Eri Pras apa siapa itu, terus ada channel Nasirus Sunnah, ada lagi channel-channel yang sebenarnya afiliasinya adalah ke Wahabi tapi ikut nimbrung nyerang Habib. Di saat lain orang NU yang menyerang Habib juga menyerang orang-orang NU, dan Habib, para habaib ya, itu juga dalam kesempatan sebelumnya sangat gencar menangkis serangan-serangan dari Salafi terkait dengan ubudiyah, praktek ubudiyah, akidah dan lain sebagainya. Ya, jejak digital banyak sekali itu Habib Rizik, bagaimana Habib Rizik membela akidah dan sekaligus mengkanter dari serangan-serangan Wahabi di media sosial. Jadi pada saatnya nanti akan kelihatan mana kebenaran yang masih perlu diperdebatkan, kebenaran yang hakiki itu masih jauh ya. Ada kebenaran versi orang-orang NU yang tidak yakin bahwa klan Habaib itu bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah. Ada juga Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah. Oke, namun begitu dari polemik nasab ini yang menguasai teknik ilmiah itu hanya orang-orang NU. Kalau Habib kita tahu mereka terwakili oleh Ustadz Idrus Ramli, ada Gus Wafi, di Banten juga ada channel-channel yang membela eksistensi dari habaib, itu bagian dari dzurriyyah Nabi ya. Buya Qurtubi juga, tapi lebih banyak
dari orang-orang pribumi, orang-orang yang menyerang nasab Ba'lawi ya. Dah, kita nggak asing lagi Kiai Imad, ada ya. Walaupun sebelum Kiai Imad juga ada serangan-serangan, tapi bukan mempermasalahkan di status nasabnya Pak Syed Gus Fuad ya, kita sudah tahu. Terus banyak sekali channel-channel baru orang-orang muda pesantren seperti Gus Jazuli, Gus Hanif, ada lagi guru Torekoh Gus Abdul Rozak, ada lagi Ubaidillah Muhammad siapa nih, dari Lasem, ada lagi banyak sekali pokoknya. Tapi itu tadi kembali kepada pertempuran segitiga ini pada saatnya nanti, setelah apakah eksistensi dari hegemoni Habib ini berlanjut atau tidak, maka akan ada pertempuran lagi NU dalam menahan atau mengkanter serangan-serangan Habib yang serangan-serangan Wahabi yang masif di media sosial, apalagi framing-framing narasi-narasi oleh youtuber pemula yang sudah terpapar paham-paham Wahabi, apalagi ya banyak sekali. Jadi banyak juga orang-orang NU atau orang di luar NU yang sekarang simpatik dengan paham-paham Salafi, oleh karena ada beberapa oknum banser yang mungkin membubarkan, atau oknum-oknum orang NU sendiri yang dalam pengajian itu ada musik, ada apa, itu menjadi ya itu tadi, NU itu luar biasa, bisa ngemong orang, preman bisa jadi banser, orang yang tidak pernah sholat terus masuk banser, bagaimana belajar sholat. Jadi mungkin ada tahapan orang-orang yang kembali ke dalam Islam melalui NU itu butuh proses ya, nggak seperti Salafi mereka langsung didoktrin dengan ajaran-ajaran syariat yang saklek atau cenderung tidak ada toleransi ya. Yang namanya Islam ya Islam yang lurus, Islam yang kafah, Islam yang sesuai dengan Al-Quran serta Sunnah. Itu saja dulu. Mungkin saya nggak punya kemampuan atau kapasitas tentang kajian ilmiah nasab, tapi saya hanya penikmat polemik nasab yang selama ini beredar di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya baru subscribe channelnya Kiai Ubaidillah Muhammad siapa ini? Ini bagus, ini juga ilmiah sekali ini konten-kontennya pada saat beliau kuliah mengajar Kiai Haji Imad. Betul-betul diskursus dalam konteks keilmuan dan ketakwaan secara serius oleh para ulama-ulama kita sampai kepada tabi'in, sampai pada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diskursus yang berhubungan dengan ilmu dan takwa. Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Ini jejak-jejak imamah, jejak-jejak Syiah, jejak-jejak bergabung pada 19 Mei 2018, tetapi dari person-person yang mengaku cucu Nabi mendapatkan subscribe dan viewersnya yang muncul dalam diskursus ini justru pada saat polemik nasab ini mulai ramai ya. Nah, ini pada saat beliau mengajar mahasiswa. Muncul makalah Abu Hasan Al-Sari, Abu Mansur Al-Maturidi, ke semua ulama yang menjadi patokan kita menjalankan. Judulnya Kiai Haji Madu dan warga NU gagalkan sekte Habib
kembali era Ini adalah jahiliyah orang-orang yang memang berbicara dan ilmu dan lemahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Mungkin untuk sosok-sosok yang lebih berbicara lengkapnya dalam Anda rangka bisa mengunggulkan kunjungi kenasaban. channel Itu Ubaidillah apa? Ahmad Ilmu Tamam dan Munji. takwa. Ya, Ini ini berbeda dalam konteks sangat perkembangan ilmiah sekali. ilmu-ilmu keislaman di lingkungan Syiah. Mudah-mudahan Kalau lingkungan Syiah saya itu kan nanti ilmu suatu bersumber saat dari bisa para sowan ke imam beliau. yang diambil dari cucu Nabi. Diskursus sebagai cucu Nabi yang memegang otoritas keilmuan dalam bidang ilmu keislaman dalam tradisi Syiah itu sangat kuat. Kalau dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Justru diskursus Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih menguatkan pada diskursus apa? Ilmu dan takwa. Makanya ulama-ulama kita itu ulama-ulama yang betul-betul tidak beda-bedakan siapapun dari klan manapun, dari kelas manapun, kalau dia memang berilmu dan bertakwa ya mulia. Bil ilmi wal amal. Dia berilmu, beramal soleh, mulia. Sehingga tokoh-tokoh besar dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas keilmuan yang sangat luar biasa. Bukan tokoh-tokoh yang muncul dari kultus individu, dari klan tertentu yang justru perkembangan ilmu keislaman itu harus berada dalam persetujuan mereka. Karena studi apapun tidak boleh melewati sosok seorang imam dalam tradisi Syiah. Imam segala-galanya. Profesor setinggi apapun kalau sudah di hadapan imam masuk ya sudah ngikutin. Kalau dalam tradisi Ahlussunnah Jamaah tidak. Betul-betul tradisi yang berbasis at-tamasuk wal i'tidal wa talazun. Betul-betul mengambil jalan tengah yang tidak terlalu tataruf dalam ujung kanan dan tataruf dalam ujung kiri, yang bersikap ekstrim. Tidak ekstrim Jabariyah, tidak ekstrim Qadariyah, tidak ekstrim Syiah, tapi betul-betul berbasis rasionalitas dan keilmuan dalam tradisi-tradisi ilmu keislaman di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kalau di zaman dalam konteks keindonesiaan belum pernah ada diskursus di lingkungan awal berdirinya NU itu terkait dengan nasab. Rata-rata diskursusnya tentang zaman Mbah Hasyim tentang ilmu. Generasi pasca Mbah Hasyim pasca dengan ilmu. Cuma karena akhir-akhir ini itu di sosial media banyak diskursus yang lebih mengedepankan nasab, maka ada ulama yang harus meneliti. Benar gak sih ini? Karena tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu tradisi yang tidak pernah berbicara tentang nasab secara publik. Karena Ahlussunnah wal Jamaah itu tradisinya adalah diskursus keilmuan secara murni. Sehingga semua orang punya wilayah kebebasan untuk berkompetisi dalam konteks pengembangan keilmuan dan ketakwaan. Oke, itu tadi beliau menyampaikan dalam tataran ilmiah ya, bukan tataran memusuhi atau menebarkan kebencian. Jadi sampai di mana validitas keabsahan nasab Pak Lawi ini dikaji terus.